selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Sehat, semangat, berprestasi. Anak-anak, minggu ini kita akan mempelajari tema baru lagi. Nah, video tema pada minggu ini adalah tentang gejala alam, yang di dalamnya ada bencana alam, ada pelangi, ada hujan. Nah, mari kita lihat bersama-sama ya. Halo anak-anak, apa kabar? Sehat, semangat, berprestasi. Anak-anakku yang ganteng, yang cantik, yang ada di rumah, untuk tema minggu ini, anak-anak akan mempelajari tema yang baru, yaitu tema gejala alam. Subtemanya bencana alam, hujan, dan pelangi. Diingat ya tema dan subtemanya. Anak-anak tahu tidak ya, gejala alam itu apa sih? Gejala alam adalah suatu keadaan dari alam yang menandakan akan terjadi sesuatu pada alam kita. Nah, kejadian ini pernah loh kita alami. Mau tahu apa saja yang termasuk gejala alam? Yuk, ikutin pembelajaran kali ini dengan baik. Nah, anak-anak, gejala alam yang pertama, kira-kira anak-anak tahu tidak ya ini apa? Ini adalah gambar hujan. Nah, hujan merupakan salah satu gejala alam. Anak-anak tahu tidak ya asal mula kok bisa terjadi hujan? Hujan berawal dari sinar matahari yang membawa energi panas, lalu menyebabkan adanya proses evaporasi. Dalam proses evaporasi, air yang berada di bumi seperti laut, danau, sungai menguap karena panas, lalu menghasilkan uap-uap air yang terangkat ke udara. Nah, uap-uap air berubah menjadi embun karena suhu udara semakin tinggi, membuat titik-titik embun semakin banyak dan memadat, lalu menjadi awan. Nah, awan tersebut mengikuti pergerakan udara yang biasa kita kenal dengan sebutan angin. Angin menggerakkan awan yang membawa butir-butir air menuju tempat yang lebih rendah. Nah, awan-awan yang terkumpul bergabung menjadi awan besar yang berwarna kelabu. Nah, awan kelabu itu tidak sanggup lagi menampung air, sehingga terjadilah hujan. Anak-anak, yuk kita nyanyikan sama-sama lagu Tik 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 Bunyi Hujan ciptaan Ibu Su. Tik 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 bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Tik 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 bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Tik 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 bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Gejala alam yang kedua yaitu banjir. Banjir adalah kejadian alam di mana suatu daerah atau daratan yang biasanya kering menjadi terendam air. Banjir terjadi karena banyak hal seperti hujan yang berlebih,
luapan aliran sungai, danau, atau lautan. Banjir sangat berbahaya dan berpotensi menyapu bersih seluruh kota dan desa. Nah, anak-anak, tadi adalah gambar banjir yang terjadi di kawasan Puncak. Sedangkan yang ini adalah banjir yang terjadi di NTT baru-baru ini dan menyebabkan kerugian yang cukup besar. Nah, orang-orang yang terkena banjir tentunya harus merenov kembali rumahnya yang terkena musibah banjir. Anak-anak, supaya tidak terjadi banjir, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Jangan sampai sampah menjadi salah satu penyebab banjir. Karena dengan banyaknya sampah di aliran sungai, tentunya aliran sungai tidak dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu nih, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Dan jangan juga nih menebang pohon sembarangan, apalagi di hutan sana. Dengan adanya pohon dan tanaman, mereka bisa menyerap air lebih banyak lagi. Nah, ini adalah gejala alam yang ketiga. Ini adalah gambar petir, di mana biasanya sebelum hujan, petir akan bermunculan. Atau bisa juga pada saat hujan, petir juga masih terlihat. Nah, petir ini terjadi karena adanya perbedaan antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Jika perbedaan antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif dari awan ke bumi atau sebaliknya, dari bumi ke awan. Nah, anak-anak, kalau hujan seperti ini, jangan pernah ya main hujan-hujanan, karena nanti bisa tersambar petir loh, nanti jadi gosong. Nah, gejala alam yang keempat yaitu tanah longsor. Nah, anak-anak, tanah longsor terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah. Nah, salah satu penyebabnya itu adalah erosi tanah. Hujan yang berlebih juga bisa mengakibatkan longsor. Gempa bumi juga bisa menyebabkan tanah longsor. Biasanya tanah longsor itu terjadi di dataran tinggi seperti daerah pegunungan ataupun kawasan puncak. Nah, gejala alam selanjutnya. Biasanya kan setelah hujan pasti muncul apa ya? Muncul pelangi. Kita sering melihat pelangi dengan warna yang indah sehabis hujan turun. Pelangi merupakan fenomena alam yang terjadi karena pembiasan cahaya matahari. Nah, saat proses pembiasan matahari, cahaya dibelokkan berpindah tempat dari arah yang lain menuju ke tempat yang lain. Nah, warna-warna yang dibelokkan mempunyai sudut yang berbeda sehingga memunculkan warna pelangi. Ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Warna pelangi disingkat menjadi Magiku Hibiniu. Anak-anak, yuk kita bernyanyi sama-sama. Bencana alam berikutnya yaitu gempa bumi. Ada dua faktor penyebab terjadinya gempa bumi. Yang pertama, karena adanya aktivitas pergerakan lempengan bumi, sehingga terjadinya gesekan yang cukup keras, sehingga
sehingga membuat bumi kita bergetar. Nah, ada juga nih penyebab keduanya, yaitu aktivitas vulkanik dari gunung berapi. Teman-teman, ini adalah keadaan di Malang waktu gempa kemarin. Bencana alam selanjutnya yaitu gunung meletus. Nah, biasanya sebelum gunung meletus juga akan terjadi gempa. Gunung yang meletus akan mengeluarkan larva, yaitu cairan panas. Selain cairan panas, gunung berapi bisa juga mengeluarkan abu vulkanik yang bisa mengganggu sistem pernafasan jika berada di sekitar area gunung meletus. Nah, ini adalah 4 kejadian gunung meletus secara bersama-sama. Yang pertama itu adalah Gunung Merapi, yang kedua Gunung Semeru, dan yang ketiga adalah Gunung Raung. Yang keempat adalah Gunung Sinabung. Keempatnya meletus secara bersamaan di bulan Januari kemarin. Selanjutnya, bencana alam tsunami. Tsunami adalah gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan yang ada di dalam dasar laut. Biasanya sebelum tsunami akan ada gempa kecil sampai dengan gempa besar. Tsunami adalah air laut yang masuk ke daratan. Nah, anak-anak, ternyata Indonesia pernah mengalami tsunami pada tahun 2018 kemarin. Teman-teman, ini adalah kejadian tsunami. Banyak sekali rumah yang hancur akibat terkena tsunami. Tsunami memakan korban jiwa yang cukup banyak. Bencana alam berikutnya, ini adalah badai topan. Badai topan adalah pusaran angin kencang yang memiliki kecepatan yang sangat cepat, yang bisa menghancurkan banyak rumah dalam waktu sekejap. Yang perlu anak-anak lakukan jika terjadi bencana alam adalah: pertama, anak-anak harus berdoa kepada Tuhan Yesus, meminta pertolongan dan perlindungan. Yang kedua, anak-anak pergi keluar rumah, mencari tempat yang lebih aman agar terhindar dari bencana alam. Yang ketiga, anak-anak harus berdoa setiap hari bersama mama papa, mendoakan supaya bumi kita dihindarkan dari bencana alam. Nah, anak-anak, bertambah lagi satu pengetahuan anak-anak tentang gejala alam dan bencana alam, serta hujan dan pelangi. Diingat ya. Oke, Ibu Guru mengucapkan terima kasih banyak. Anak-anak tetap sehat, semangat berprestasi. Dadah.